Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat Jaltalk yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali di program podcast Jalur Tauhid. Nah, pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan tamu ini. Masya Allah, guru kita Ustadz Farid Ramdan, hafizahullah ta'ala. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Gimana antum? Sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ustadz, hari ini kita rencana mau memulai podcast pertama kita Ustadz di program Jalur Tauhid, karena memang kita mengikuti juga cara dakwah juga, kita juga menyesuaikan dengan kondisi saat ini Ustadz. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berkaitan dengan derita penghuni neraka Ustadz. Masya Allah. Yang berkaitan dengan neraka ya? Iya Ustadz, karena kadang suka ngeri kita dengar. Ngeri nih Ustadz, Masya Allah. Ini anak perlu banyak ilmu dan juga mungkin sahabat-sahabat Jalur Tauhid selama ini mungkin juga yang tahu neraka itu seperti apa gitu gambarnya. Kita juga ingin banyak menggali hari ini, mudah-mudahan kita ya khususnya diberikan kesempatan menerima ilmu dari Ustadz. Mungkin Ustadz banyak pertanyaan Ustadz, neraka itu apa sebenarnya Ustadz gitu? Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, amma ba'du. Memang kalau berbicara tentang neraka itu memang tadi sebagaimana antum jelaskan ya, apalagi di akhir-akhir sekarang itu memang banyak yang futur baik dalam masalah ibadah ataupun dalam menuntut ilmu ya. Nah, salah satu caranya kan supaya kita semangat lagi ya, salah satunya ingat dengan negeri akhirat ya, salah satunya dengan neraka ini ya. Apalagi kan memang banyak di antara kaum muslimin juga belum memahami gitu loh, apa sih neraka itu ya, taunya ya neraka gitu aja, sesuatu yang memang mengerikan, hanya sekedar itu saja. Ya, mungkin justru karena ketidaktahuan, hanya sekedar tahu ngerinya saja, nggak tahu lebih dalam, itu yang menjadikan kadang orang kurang rasa takutnya kan? Sepele, gitu kan, akhirnya kan pengen menambahkan rasa takut, menambahkan rasa cinta itu kan harus didalami. Nah, seperti contohnya misalkan apa sih neraka itu kan, ya memang neraka yang sebagaimana kita jelaskan, bahkan dijelaskan juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang sebagaimana pada umumnya bahwasanya neraka itu adalah salah satu tempat yang penuh dengan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Ya bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang yang senantiasa melakukan kezaliman ya. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Imran, dalam surat Al-Baqarah ayat 24 dijelaskan, fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijar. Ya, takutlah kalian itu dengan neraka. Kenapa? Karena neraka itu di dalamnya berisi berbagai siksa, di antaranya apa? Yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Tempat siapa itu? Ya orang-orang kafir. Orang-orang yang menentang agama Allah, menentang ajaran Rasulullah SAW, ya pasti tempatnya di neraka. Makanya harus kita pahami tentang itu. Karena memang ketika orang tahu lebih dalam tentang neraka itu, Ibnu Abi Dunya itu menjelaskan tentang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena Ibnu Mas'ud sahabat Rasulullah yang paham tentang itu. Apa sih yang dimaksud neraka? Paham dengan apa yang terjadi di neraka. Makanya dalam riwayat Ibnu Abi Dunya itu menjelaskan bahwasanya pernah berjalan bersama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, seseorang berjalan bersama Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Mas'ud tiba-tiba, dalam riwayat lain Ibnu Mas'ud pingsan, dalam riwayat yang lainnya Ibnu Mas'ud dikatakan nangis, kemudian terjatuh. Kapan ini? Ketika dia ingat apa yang terjadi yang ada dalam neraka tersebut. Apa yang diingatnya? Ketika berjalan ya, Ibnu Mas'ud ini melihat pengrajin pembuat besi atau pedang. Ya sebenarnya kita ketahui ya, kalau pembuat besi atau pedang itu kan pasti menggunakan identik dengan api. Gimana caranya api ini bisa meleburkan besi? Ingat dengan api tersebut, maka beliau pun ingat dengan neraka, menangis dan terjatuh. Ya, intinya neraka ini adalah tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai siksaan, yang mana siksaannya tidak pernah kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Jadi rata-rata penghuni neraka ini yang paling banyak itu adalah orang kafir Ustaz? Atau memang disediakan bagi orang-orang kafir. Tapi selain orang-orang kafir, bahkan orang mukmin pun orang mukmin yang dia melakukan dosa,
Ya, sebelum mereka masuk surga ya mereka harus mencicipi dulu. Ya ibaratnya kalau kita dibersihkan dulu lah. Ya intinya setiap orang yang melakukan dosa, ya orang mukmin pun dia terkadang harus mampir dulu untuk membersihkan dosa yang dia lakukan meskipun mereka tidak kekal. Ya berbeda dengan orang kafir. Orang kafir mereka kekal di dalamnya. Iya. Tapi di sana ada ini apa? Ada firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah surat Al-A'raf ayat 40. Ada sebagian apa namanya di antara kaum muslimin ya. Bahkan di antara kita atau sebagian dari golongan mereka memahami orang yang masuk ke neraka itu mereka tidak akan bisa keluar. Tidak bisa keluar. Meskipun orang mukmin katanya. Iya. Padahal kan nggak seperti itu. Iya. Dia berdalil dengan surat Al-A'raf ayat 40. Ya. Padahal kalau kita baca tafsirnya, salah satunya tafsir dalam kitab Jalalain, itu dijelaskan. Ya, ketika ayat tersebut menjelaskan bahwasanya orang yang masuk neraka itu tidak akan dibuka lagi pintu-pintu langit, termasuk pintu surga dan sebagainya. Seolah-olah orang yang masuk neraka itu untuk masuk surga itu sebagaimana unta masuk ke jarum. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Mungkin, ya. Nah, artinya apa? Mereka juga mengatakan seperti itu. Kalau orang sudah masuk neraka, nggak mungkin bisa masuk surga. Tapi maksud konteks ayat di situ itu menjelaskan bagi orang kafir. Orang kafir. Orang kafir dong. Tapi kalau orang mukmin atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini orang mukmin itu ketika dia melakukan dosa, maka dia tidak kekal di neraka. Dia dibersihkan dulu. Ya kan? Nah, itu melakukan dosa besar. Dia harus dibersihkan dulu baru dia masuk ke surga. Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi proses pembersihannya ini kan luar biasa Ustaz gitu. Oh jelas. Mengerikan sekali gitu. Oh jelas. Sehari di dunia di akhirat itu dengan iya makanya. Nah sekarang gini, dalil yang menjelaskan bukan berarti karena orang yang beriman atau Ahlussunnah wal Jamaah bisa masuk surga kita seenaknya, enggak dong. Iya. Ya tetap pilihan kita yang enggak mencicipi dulu. Iya betul. Nah orang awam kan enggak apa-apa yang penting kita beriman. menganggapnya. Oh enggak seperti itu. Ya makanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang diriwayatkan Bukhari dan yang lainnya dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Akhriju minan nar. Keluarlah dari neraka. Siapa yang keluar dari neraka itu? Man kana fi qalbihi misqala, ya. Man kana dalam hatinya itu ada sebesar biji sawi keimanan, maka dia masih bisa keluar meskipun hanya sebesar biji sawi saja. Ini sebagai dalil penjelasan untuk meluruskan pemahaman di antara sebagian kelompok yang memahami bahwasanya ya sudah kalau masuk neraka itu ya sudah nggak bisa keluar. Bahkan ada hadis lain dari Ibnu Mas'ud ya kalau nggak salah itu menjelaskan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang proses orang yang keluar dari neraka menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ketika itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku itu mengetahui siapa yang paling terakhir keluar dari neraka dan siapa yang paling terakhir masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa? Meskipun dia terakhir masuk surga, dialah orang yang masuk surga dan keluar dari neraka dengan cara merangkak. Nah, itu kan dalil, buktinya apa? Orang yang masuk neraka itu orang yang memiliki keimanan, ya, dan dia melakukan dosa, dia masih memiliki kesempatan untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Mengerikan sekali. Karena kadang gini Ustaz, ada sebagian orang-orang yang menganggapnya dengan tadi Ustaz, yang Ustaz sampaikan bahwasanya ya kita masuk neraka dulu nggak apa-apa gitu kan Ustaz. Nanti setelah itu kita bisa masuk surga gitu kan. Padahal kalau melihat kan ya begitu ancaman Allah itu sangat besar sekali Ustaz gitu, mengerikan. Nabi saja mengatakan, artinya apa? Itu kan orang yang mengatakan seperti itu orang yang jahil tentang perkara akhirat gitu. Jahil tentang perkara yang berhubungan dengan neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan apa? Walladzi nafsi Muhammadin biyadih, dan demi jiwaku yang berada di tangannya. Lau ra'aitum ma ra'aitu labakaitum katsiran wala dhuhiktum qalilan. Kalau seandainya kata Nabi, kalau seandainya engkau melihat apa yang aku lihat, maka engkau akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ra'aita? Rasulullah, apa yang engkau lihat itu? Ya, kalau bahasanya kita, apa sih engkau melihat apa sampai engkau bisa menjadikan hal tersebut yang engkau lihat itu sampai menjadikan orang itu banyak menangis dan sedikit tertawa? Nabi SAW mengatakan apa?
ra'aitun nar wal jannah. Aku melihat surga dan neraka. Artinya apa? Rasulullah melihat kengerian yang ada di dalamnya. Betapa dahsyat siksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penghuni neraka. Ya, betul. Coba sekarang kita aja ya, bayangkan aja di antara azab, di antara siksa yang disediakan Allah Subhanahu wa taala di neraka, bayangkan saja, sanggup nggak kita minum kopi? Minum kopi aja tetap aja ditunggu harus dingin dulu. Makan nasi harus dingin dulu. Ya. Kita minum dengan air panas, apa yang kita rasakan? Sakit tenggorokan dan kita nggak nyaman. Bagaimana kalau seandainya kita harus mampir dulu dan kita harus mencicipi salah satu siksaan yang ditetapkan oleh Allah, salah satunya makanan dan minuman. Dalam surat Al-Waqiah dijelaskan apa namanya, di antara makanan atau minuman. Summa innakum ayyuhad dawlunal mukadzibun la akiluna min syajari min zakkum famaliuna minhal butun fasyaribuna surbal him hada nuzuluhum yaumaddin. Dalam surat Al-Waqiah dijelaskan sesungguhnya kalian orang-orang yang sesat dan orang-orang yang senantiasa mendustakan. Kalian apa yang akan dirasakan oleh kalian? Kalian akan memakan buah zakum, buah yang tumbuh dari neraka jahanam. Ya, makanya Nabi SAW menjelaskan apa? Lau anna qitratan minaz zakum kutirat fid dari dunia. Kalau seandainya itu kan buah ya? Ya, buah. Buah yang tumbuh dari dasar nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saking dasarnya kata Nabi SAW, lau anna qitratan minaz zakum. Kalau seandainya si buah zakum ini getahnya ini menetes, ya, fidari dunia, menetes ke muka bumi ini, la afsadati fid ala ahli dunya ma ayasyahum. Kalau menetes satu tetesan saja si getah zakum ini akan merusak kehidupan penduduk dunia. Fa kaifa biman yakunu yakun. Bagaimana kalau seandainya orang memakannya? Dunia pun akan hancur, dunia pun akan rusak. Bagaimana kalau seandainya kita harus memakannya? Lah bagaimana sekarang kita mengatakan, udah nggak apa-apa lah, cuman mampir doang, namanya mampir sebentar. Lah bagaimana Nabi aja menangis? Nabi saja sedikit tertawa ketika melihat apa yang disajikannya. Itu hanya sebagian saja. Belum kita melihat azab di antara azab yang disediakan Allah. Yaitu adalah ketika bertanya, ya, siapa sih ketika Rasulullah bertanya, ada ngelihat orang yang sedang digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, kemudian mulutnya robek dan mengalir darah dari mulutnya. Rasulullah bertanya, siapa itu? Ya kenapa orang bisa kayak gitu gitu? Ya. Kemudian dijawab, mereka adalah salah satu orang yang dia berbuka puasa sebelum waktunya. Artinya dia tidak berpuasa. Bagaimana dengan siksa-siksa lain? Yang lainnya. Ya bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah itu apa? Fasyaribuna alaihi minal hamim. Mereka akan diberikan minum dari hamim. Hamim itu adalah air yang sangat panas. Ini dijelaskan oleh Qatadah dan dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Hamim itu adalah minuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang sangat panas sampai derajat puncak kepanasannya sangat tinggi. Kita kan nggak tahu. Kita air panas itu nggak tahu ini puncaknya udah panas apa belum. Ini puncak panasnya. Bahkan sebagian riwayat mengatakan apa, saking panasnya itu, panasnya hamim yang akan diminum oleh penduduk surga itu, panasnya itu sudah dari zaman ketika Allah belum menciptakan langit dan bumi. Coba bayangkan. Berapa? Coba air kita setengah jam, 2 jam panasnya kayak gimana? Ini sudah bertahun-tahun. Belum kita harus minum sodid. Belum kita minum minuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nanah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun sodid yang mengatakan nanah, artinya apa? Minuman tersebut kalau dimasukkan ke mulut itu nggak bisa ditelan, saking panasnya. Bahkan kalau seandainya minuman tersebut dari sodid tersebut, nanah tersebut, dikucurkan di bagian bumi paling barat, ini bumi bagian paling timur itu akan mencium baunya. Kalau juga diteteskan di bumi bagian timur, bagian barat akan menciumnya saking bau dan dahsyatnya. Dan kita nggak pernah merasakan istirahat di neraka. Kita akan senantiasa merasakan azab. Kalaupun haus, kalaupun lapar, diberi makanan dan minuman yang tidak pernah menjadikan kita semakin kenyang terus sampai haus. Dan itu siksaan, Ustaz. Dan itu siksaan. Itu yang tidak ada kematian. Gimana? Tidak ada kematian di sana. Tidak ada. Mereka akan merasakannya selama hidupnya sampai dosanya bersih. Kalau bersih, kalau nggak bersih. Coba
kita tahu siksaan yang paling ringan yang sebagaimana kita ketahui orang menginjak yang umum lah. Kita waktu SD kan sering mendengar ya, betul, sendal terumpas sampai otaknya kepala mendidih dan ya, sebagainya. Ini bagaimana kita mungkin bisa mampir sebentar? Nggak mungkin seperti itu. Itu hanya sebagian yang saya sampaikan saja. Banyak kalau kita membaca bukunya Ibnu Rajab Al-Hambali tentang neraka itu sangat tebal. Menjelaskan tentang berbagai siksaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mungkin untuk bisa mampu untuk melewatinya, nggak mungkin. Bersyukur sekali kita ini Alhamdulillah ya. Sekarang kita aja yang selama ini berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ya kan? Untuk menjadi pribadi yang lebih taat kepada Allah, kita juga nggak menutup kemungkinan. Kita nggak tahu nasib kita seperti apa. Kita hanya tugas kita bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu harus kerja keras mengamalkan bagaimana caranya supaya kita terhindar dari neraka itu. Betul. Nah, ini kan dengan begitu banyaknya gambaran-gambaran siksaan dalam Quran Ustaz ya. Dan lamanya siksaan di sana seperti apa? Nggak ada istirahat seperti yang saya sampaikan. Makanan yang begitu mengerikan gitu, dari baunya bahkan nggak bisa dimakan. Dan mungkin sebagian di sana ada ular yang sekali sengat kepada orang tersebut, dia itu akan merasakan panas selama 50 musim. 50 musim. Sekali sengatan yang dia lakukan, ular dan kalajengking coba. Kita itulah yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Emang wajar gitu loh ketika kita menjelaskan tentang ini. Memang saya bersyukur nih Jalta punya program podcast seperti ini kan, ini biar mencerdaskan umat gitu kan, karena memang harus seperti ini. Bukan kita harus menakut-nakuti, dan kita harus takut. Iya betul Ustaz. Kita harus takut. Dan ini bagian dari iman Ustaz ya? Dan ini bagian daripada iman. Orang itu tidak akan beriman kepada hari akhir tanpa dia mengimani adanya surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang memang ya Ustaz, kadang kan kita juga setiap hari mungkin Ustaz ya, setelah selesai sholat, bahkan doa-doa kita kan senantiasa berusaha untuk terhindar Ustaz, dari api neraka. Bahkan sebelum salam dari sholat. Nah itu Ustaz, kemudian doa-doa yang memang kita panjatkan sehari-hari kan mungkin berkaitan juga dengan neraka. Nah, ada nggak sih Ustaz, bagaimana caranya kita ini agar terus istiqomah, bagaimana caranya kita ini diselamatkan dari api neraka Ustaz? Jadi intinya amalan yang bisa menghindarkan dari neraka. Amalan Ustaz mungkin. Kalau memang kita pengen istiqomah, ya memang salah satunya ingat dengan hari akhirat kan, supaya kita istiqomah ya. Ingat dengan kematian, dan sebagainya. Tetapi kalau memang amalan, amalan yang paling utama, ini yang paling utama. Makanya saya sering mengingatkan kepada teman-teman jalur tauhid. Kenapa dinamakan jalur tauhid seperti itu? Ya kan? Ya supaya kita bisa mengiklankan kepada orang lain gitu, bahwasanya tauhid ini adalah perkara yang sangat penting. Makanya perkara yang paling penting yang pertama, bahkan dia tidak akan tersentuh dengan nerakanya Allah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa innallaha harrama 'ala nar man qala la ilallah yabtaghi bidzalika wajhillah. Allah itu akan mengharamkan seseorang masuk nerakanya, diharamkan. Dia tidak akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala kapan? Ketika dia mengucapkan la ilallah dengan mengharapkan wajah Allah. Ya tentu dong, mengucapkan juga tidak hanya sekedar mengucapkan. Tidak sekedar hafalan. Tidak sekedar hafalan dong. Kalau sekedar hafalan mungkin orang kafir pun juga bisa. Orang munafik pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi tepatnya di mana? Di neraka yang paling bawah. Artinya apa? Tauhid di sini yang memang kita mengaplikasikannya, mengamalkannya, tahu syaratnya, tahu rukunnya dan yang lainnya. Itu hal yang pertama. Ya. Kemudian hal yang kedua yang bisa menyelamatkan seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tidak terjumus melakukan kebid'ahan. Nabi SAW menjelaskan apa? Yang kita tahu bahwasanya umat ini akan terbagi menjadi berapa? 73. Mana yang masuk neraka? 72 dong. Yang satu yang selamat. Siapa? Jamaah. Jamaah artinya apa? Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tidak pernah keluar dari rel tersebut. Ya kan? Nah artinya gini lah. Saya kan sendiri, ini kan harus berjamaah. Maksudnya gini, saya dapat faidah dulu dari rekan saya dulu ketika di Yaman. Namanya Al-Ustadz Bilal Hafidhahullah Ta'ala. Beliau orang Yaman, asli dari salah satu kota di Yaman, Ibn namanya. Ketika ada yang bertanya karena beliau mustafid lah, lebih senior dalam bidang keilmuan dan sebagainya.
ini kan yang selamat itu jamaah, ini bagaimana kalau sendirian gitu loh? Apakah dia termasuk jamaah? Iya, Loh iya dong. Seseorang itu dikatakan jamaah kapan? Ketika pola pikirnya, ketika amalannya sesuai dengan orang-orang yang terdahulu, itu artinya berjamaah. Iya. Berjamaah secara pola pikir dengan orang-orang terdahulu, para sahabat, tabi'in dan yang lainnya. Nah, makanya hal yang kedua yang bisa menjadikan seseorang terhindar dari neraka adalah seseorang tidak terjerumus kepada kebidahan. Kemudian ada yang ketiga, hal yang menarik. Yang menarik ini dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya perkara hal yang mudah, ya. Kalau kita bicarakan apa ya, seolah-olah mudah tapi sulit gitu, gampang-gampang sulit. Gampang-gampang sulit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa? Ainani la yamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ainani bakat min khasyatillah. Yang pertama adalah kedua mata yang senantiasa nangis karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nangis karena takut dengan azabnya, nangis karena dosa yang dia lakukan, nangis karena dia takut betapa dahsyatnya siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang yang matanya nangis itu bukan hanya sekedar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya sekedar dihindarkan dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dia akan senantiasa mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika di padang mahsyar dalam keadaan genting, siapa yang di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah seseorang yang dalam kesendiriannya dia selalu ingat Allah, meneteskan air matanya, takut dengan azabnya, takut dengan sisanya, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mata yang kedua yang dia tidak akan tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah mata batat yahrusu fisabilillah. Adalah mata yang dia senantiasa berjaga di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga wilayah kekuasaan kaum muslimin. Dia berjaga-jaga, itulah mata yang senantiasa atau yang tidak akan tersentuh dengan api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang mengerikan bagi kita. Kita nggak pernah tahu. Itu yang memang ya harus kita pahami tentang itu. Memang pembahasan seperti ini kan perlu continue. Harus membahas satu persatu tentang azabnya apa aja sih, gitu kan? Terus kondisinya seperti apa, kan pasti orang ada dong penyesalan. Karena bagi orang-orang yang baru hijrah, Ustaz ya, berbicara orang yang baru hijrah, kemudian mereka kan kadang juga melihat amalan-amalan yang ringan dulu, Ustaz, mungkin ya, termasuk yang mungkin itu bisa menyelamatkan. Sebetulnya ada, Ustaz, mungkin amalan yang ringan yang sebetulnya itu mungkin bisa dibilang ini tuh berat nanti timbangannya di akhirat, sehingga itu menjadikan mereka ini bisa selamat, Ustaz ya. Itu ada nggak, Ustaz, sebenarnya? Sebetulnya sih kalau amalan itu ya yang ringan banyak ya. Kita bisa. Apakah sedekah sederhana gitu tuh bisa? Oh, sedekah bisa dong. Bisa, Ustaz ya. Bisa menyelamatkan dia dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedekah yang dia lakukan. Ketika seseorang minimal mampu bisa menjaga lisannya, itu kan ringan dong. Nah itu. Ini tuh nggak hal yang memang senantiasa kita lakukan. Bahkan ada hadis yang setengah butir kurma juga, Ustaz ya, itu. Setengah butir dengan sedekah dan sebagainya itu bisa selamat. Dan terutama memang lisan kita ini yang yang banyak menjerumuskan. Yang banyak menjerumuskan. Apalagi sekarang mungkin di zaman modern ya, era zaman media sosial ini, bukan hanya sekedar lisan saja, tangan pun yang berbicara ini bisa menjerumuskan seseorang ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketik postingannya betul. Itu kan kebanyakan dengan like dan komen yang tidak bermanfaat. Emang nggak dipertanyakan berapa kali tangan kita mengelek sesuatu yang bermaksiat, berapa kali kita mengetik tangan kita, kan kita nggak sadar. Padahal hal tersebut itulah hal yang memang bisa menyelamatkan kita, kan gitu. Ustaz, mungkin terakhir, Ustaz, ya, sebelum ini ya mungkin tips ya buat kami ini, Ustaz, yang memang juga mungkin jauh dari kondisi saat ini, apalagi, Ustaz ya, untuk menuntut ilmu kadang juga agak sulit, Ustaz ya. Kemudian khawatiran dari rasa futur juga, Ustaz. Nah ini tips dari Ustaz atau ada doa ya, Ustaz ya, mungkin yang dianjurkan senantiasa kita biar istiqomah. Kemudian bagaimana caranya kita memang bisa menyelamatkan khususnya
diri pribadi Ustaz, dengan keluarga khususnya Ustaz. Itu yang mungkin banyak diberikan nasihat bahwasanya kita ini harus menyelamatkan betul-betul, jangan sampai seperti tadi Ustaz, derita di penghuni neraka itu kan luar biasa, sehingga kita khawatir terjerumus ke sana Ustaz gitu. Mungkin itu Ustaz ya. Jangan sampai menjadi penyesalan Betul, di penyesalan, akhir Ustaz. gitu kan. Iya, Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu ya, kalau nggak salah dalam surat Sajdah ayat Iya. 12. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya. Walau taro idil mujrimuna nakisur usum inda rabbihim rabbana absarna wa samina farjina na'mal salih. Dalam ayat tersebut mengatakan apa? Kalau engkau melihat orang-orang mujrim, orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan, mereka akan tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah tahu betapa dahsyatnya siksanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Bahkan dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Muslim, ya. Ketika kita di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan neraka jahanam di hadapan manusia. Dengan 70.000 tali, ditarik jahanam ini dengan 70.000 tali. Setiap talinya ada 70.000 malaikat. Kurang lebih 4,9 miliar malaikat menarik jahanam tersebut. Artinya mereka tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyesal apa yang selama ini mereka lakukan. Mereka bersedih karena sudah, ini keputusan yang harus ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Ketika melihat neraka tersebut, di antara mereka ada yang wajahnya berseri, orang-orang yang beriman. Ada di antara mereka wajahnya bersedih karena dia sudah sadar dengan dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Akhirnya apa? Farji'na na'mal sholihan. Akhirnya apa? Kembalikan aku ke dunia, aku akan melakukan amalan soleh. Tapi diterima Ustaz? Enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaat. Kalau menyesal salah sekarang. Selama ini kita apa yang selama ini kita kerjakan, apa yang selama ini kita lakukan, apa yang selama ini kita luput, kita nyesal sekarang. Enggak ada manfaatnya ketika di sana. Tidak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Makanya dari sini bisa kita ambil nasihat untuk kita semuanya. Ketika sebelum penyesalan itu datang, ketika mungkin kita apalagi dalam kendala, mungkin kajian susah, dan sekarang banyak jalan. Banyak jalan, mungkin bisa melalui podcast, bisa melalui streaming, atau minimalnya kita senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita. Itulah teman yang baik, teman yang senantiasa mengajak kita kepada kebaikan. Udahlah, kalau kita memang sudah tahu tentang negeri akhirat, kita pengen istiqomah, coba mulai dari sekarang. Dalam Islam itu justru dianjurkan kita memilih teman yang bisa bermanfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Ini dalam agama Islam, nggak bisa kita berteman dengan siapa saja, nggak bisa. Ini urusannya akhirat, ini urusannya agama untuk menyelamatkan kita masing-masing. Makanya apa? Nasihat yang paling utama itu, apalagi kita mungkin baru berhijrah dan sebagainya, memang yang paling ditekankan itu adalah mencari lingkungan yang memang baru, yang di dalamnya mendatangkan banyak manfaat untuk kita. Karena banyak orang yang gagal hijrahnya, apalagi di futur dalam keadaan seperti ini itu adalah ketika mereka memang tidak berteman dengan orang-orang soleh, kembali kepada habitatnya. Ini apa? Dia meninggalkan hijrahnya dong. Kenapa? Karena dia sudah tidak berteman dengan orang yang saling support dalam masalah agama. Nah, banyak yang gagal itu apa? Karena ketika dia tidak berteman dengan orang baik. Teman yang baik itu apa? Yang mengingatkan tentang akhirat, mengingatkan tentang agama dan kebaikan itu. Yang memang nasihat yang harus kita senantiasa laksanakan dan kita pegang. Kalau nggak seperti itu ya sudah. Makanya teman dalam surat Al-Anbiya yang pertama kan saya pernah menjelaskan iktarobalin nasi sabumum fi goblatin murdun. Kita tahu dan kadang kita sadar, kadang kita mungkin lupa juga kalau kiamat ini sudah dekat. Tetapi kita lalai. Kenapa? Karena kita tidak berteman dengan orang yang senantiasa mengingatkan tentang akhirat. Kita bertemanlah dengan orang-orang yang baik, ataupun kalaupun seandainya kita tidak bisa hadir di majelis ilmu, kita bisa mengkaji pelajaran yang sudah sebelumnya. Murojaah, atau mungkin bisa di streaming. Kalau ada pertanyaan, kita mungkin punya nomor ustadz bisa jawab ditanya dan sebagainya. Itu mungkin salah satu yang memang kita bisa lakukan saat ini. Ya, bersyukur sekali ya kalau kita punya teman-teman yang betul soleh. Jelas bersyukur, itu kenikmatan yang luar biasa. Dia bisa menyelamatkan ketika misalkan teman kita di surga, kita di neraka. Bukankah dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah bertanya kepada dia, mana teman yang selama ini sholat bareng, ketaatan bareng? Dia meminta kepada Allah untuk mengeluarkannya. Kemudian Allah mengeluarkannya. Itulah manfaat daripada teman soleh bisa mengeluarkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Wah iya. Alhamdulillah ini banyak sekali pencerahan ilmunya ini, tapi masih kurang sebenarnya. Nanti kita harus bahas Insya Allah secara nanti detail ada lagi, part Ustaz, ya. kedua. Insya Allah, Nah, insya nanti kan bisa teman-teman saksikan di. Ya, insya Allah. Tapi Podcast nggak hanya kita. neraka saja, Ustaz. Kita Oh, harus bahas boleh. surga juga, Ustaz. Ini Boleh, kan insya Allah. itu salah satu motivasi, Itu Ustaz. kan biar kalau bahasa gaulnya biar balance ya. Iya, Nah, betul, artinya kan dalam agama itu dituntut roja dan khaufnya itu seimbang. Rasa takut dan berharapnya Rasa seimbang. harapnya, Nah, Ustaz, ya. jangan sampai kita hanya rasa takut aja. Kalau kita tertanam rasa takut lebih dominan daripada rasa berharap atau berharapnya kurang, justru itu menjadikan orang putus asa. Masya Allah. Kalau orang berharapnya banyak tetapi nggak ada rasa takut, takutnya juga itu orang bakal menyepelekan sesuatu. Santai dah lu mau pengampun. Kita mau udah bagus, udah Gitu. luar biasa Makanya saja. kalau ahlu sunnah wal jamaah dijelaskan Ibnul Qayyim rahimahullah taala harus seimbang. Ya kan? Ibadah itu kan dibangun kepalanya cinta, sayap kanan adalah berharap dan sayap kiri adalah takut. Nggak mungkin ada rasa harap dan rasa takut kecuali dia memahami tentang surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beruntung sekali hari ini kita bisa membahas terkait hal ini. Anda juga Afan ini banyak keterbatasan ya. Insyaallah. Jazakumullah khairan kasiran. Sahabat-sahabat Jalta yang dirahmati Allah, program Jalta kali ini alhamdulillah telah selesai kita laksanakan ya. Ini banyak hal yang ilmu kita dapatkan. Mudah-mudahan dari apa yang kita dengarkan hari ini dari Ustadz kita ya, mudah-mudahan kita bisa dimudahkan untuk menerima ilmunya dan kemudian kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya program ini perlu dukungan juga dari semuanya. Mohon bisa bantu di share ataupun di like nanti ya dari channel-channel Jalta. Insya Allah mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah?